Tahiyatu
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Aliuddin ini juara lomba tingkat nasional. Mudah-mudahan ya, kita doakan berkah. Hadirin selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid Jami'ah Al-Ikhlas. Kami persilakan pada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hidayatullah Al-Ustaz Sofyan Ali MA. Kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma shalli أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, segenap para habaib, para kiai, para asatidzah, para hujjah, para ketua masjid, ketua salat bersamahli rahimahullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Al-Doktor Kiai Hasan Sadiqi Al-Siddiqah Habibul Al-Mahmud Habib Aliullah bin Muhammad bin Al-Qudus Khilal Al-Ustaz Al-Haj Abdul Nasir bin Abdul Halim Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas rahimahullah dan yang lainnya yang mohon maaf yang dapat Al-Fadhil sebutkan satu persatu. InsyaAllah tidak paling hormat takzim Al-Fadhil pada beliau dengan iringan doa semoga semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah, panjang umurnya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 5 jam setengah. Niat maksud Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina yang bersifat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang Nabi katakan baitun min buyutillah, dalam kondisi raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan dengan salah sesuatu wasiat tersebut telah diuril qiyamah kita dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita betul-betul dikumpulkan oleh Allah dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia yang sangat mulia, yang membawa ajaran yang sangat mulia disampaikan dengan cara yang mulia, yaitu
kelahirannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bertanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, sedikit kami sama-sama kita mengungkap bagaimana kecintaan para sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad, dengan harapan sepulang dari sini kecintaan kita lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sehingga diikuti oleh para sahabat Nabi dituliskan oleh Al-Habib Ali bin Al-Hamsul kitab Al-Sultan. La yaqulu wa la yaf'alu ma'rufa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, tidak berbuat kecuali yang baik-baik. Hal inilah di antara yang menimbulkan kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi melebihi cintanya sahabat kepada kedua orang tua. Beberapa kisah yang insyaallah Allah sampaikan di sini. Pertama, kita tahu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta dengan Rasulullah mengalahkan segala-galanya. Kalau kita boleh jujur, sehebat-hebatnya cinta kita dengan Nabi saat ini lebih hebat cinta sahabat. Kita tahu sejarah mencatat sahabat Nabi, jangankan harta, jiwanya pun siap dikorbankan untuk Nabi karena cinta dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat di antaranya yang bernama Talha bin Marrah bin Bani Hashim, salah seorang sahabat dari kalangan pemuda yang masuk Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah. Saking cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat Talha bin Marrah pengen banget mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad dalam rangka menunjukkan cintanya pada beliau. Kata Talha, ya Rasulullah, muruni masyidda. Wahai Rasulullah, perintahkan aku apapun yang kau mau, la maksika kepada aku gak bakal tolak. Rasulullah takjub dengan kalimat ini. Akhirnya Rasulullah ini, wahai Talha, ya Rasul, benar kau mau perintahmu? Benar Rasul. Izhab faktul alad, sekarang juga kau pergi, kau bunuh ayahmu. Kita tahu dalam perang Badar sahabat Nabi ada yang ayahnya muslim, anaknya kafir. Sebaliknya ada yang anaknya kafir, ya Abu Talha, sekarang kau pergi, kau ambil alat perang, kau bunuh ayahmu. Orang cinta sama Nabi gak pakai takaran. Siap Rasul, apa kemudian Talha bin Marrah ambil alat siap bunuh. Tak lama Talha bin Marrah berjalan, dipanggil, ya Talha, ambil, wahai Talha, baik. Kenapa? Sesungguhnya aku tidak diutus untuk memutuskan tali silaturahim. Ketahuilah Talha, aku hanya menguji engkau. Demikian hebatnya cintamu kepadaku sehingga kau rela untuk membunuh ayahmu. Rumpamanya ada orang colek kayak gitu, ada bolo yang akan suruh begitu, suruh aja ibu doang, bukan orang sini secara dunia. Beberapa tahun kemudian Talha bin Marrah ditakdirkan sakit. Ini Talha bin Marrah rumahnya di Kubal, yang kalau kita berjalan cukup jauh lumayan kalau jalan kaki. Satu ketika Talha bin Marrah sakit, Nabi Muhammad dengar Talha bin Marrah sakit. Karena Talha cinta dengan Rasulullah, kembali Nabi Muhammad cinta. Di tengah malam yang sangat, Nabi Muhammad dapat kabar
Tolha bin Marrah saking Nabi Muhammad langsung berangkat ke rumah Tolha bin Marrah. Saat itu musim dingin yang sangat. Nabi Muhammad tanpa ada pengawalan berangkat ke rumah Tolha bin Marrah dari Madinah ke Kuba. Sampai rumah Tolha dilihat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata kepada Tolha, wahai keluarga Tolha, ketahuilah, aku melihat ini Tolha umurnya gak bakal panjang. Nanti kalau Tolha meninggal, kabarkan kepada saya, kemudian kasih tahu saya akan sholatkan jenazah Tolha ini. Tak lama kemudian Rasulullah panggil pulang ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad melangkahkan kakinya pulang ke Madinah, Tolha sadar siuman berkata, wahai keluargaku, adakah Nabi Muhammad datang tadi? Jawab wahai Tolha, baru saja Nabi Muhammad meninggalkan tempat ini. Nabi Muhammad mengatakan kau bakal meninggal cepat. Setelah mendapatkan kabar dari Tolha, wahai saudaraku, ketahuilah, kalau seandainya aku meninggal pada malam hari, tolong kau jangan sampaikan ke Rasulullah. Walaupun beliau tadi pesan sampaikan ke aku, tolong jangan sampaikan ke Rasulullah. Keluarganya bingung. Nabi Muhammad minta sampai beliau jangan sampai. Ya Tolha, kata saudaranya, kenapa kau gak menginginkan Nabi Muhammad tahu ketika kau meninggal dunia? Bukankah kau terasa sangat cinta dengan Nabi Muhammad? Betul kata Tolha, karena aku gak mau kalau aku meninggal malam-malam. Aku gak mau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi kedinginan untuk mensolatkan aku. Aku gak mau ada orang-orang Yahudi memberikan panahnya untuk membunuh Rasulullah gara-gara menyolatkan. Saking cintanya gak mau kekasihnya dibunuh kalau memang terjadi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua saudara, cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada beliau Rasul yang insya Allah menjadi gambaran buat diri kita. Bukan lagi cinta ditunjukkan dengan sesuatu yang amal yang biasa, amal-amal yang sederhana. Saking cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad, hal-hal yang kecil pun diamalkan sebagai Nabi Muhammad mengamalkan. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Kita tahu bagaimana Abdullah bin Umar cintanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Abdullah bin Umar, bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasanya, bukan hanya akhlaknya, kelakuan sehari-hari pun diikutkan oleh Abdullah bin Umar. Sampai sandal Abdullah bin Umar sama dengan sandal Nabi. Satu ketika Abdullah bin Umar melihat sendiri Nabi, dia berangkat ke Rasulullah, wahai tukang sandal, ya, apakah kau pernah melihat sandal Nabi Muhammad? Pernah. Tolong buatkan sandalku seperti sandal Nabi Muhammad. Saking cintanya yang luar biasa, sandalnya pun harus sama dengan sandal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu kejadian, Abdullah bin Umar berjalan dengan sahabat-sahabat yang lain. Di tengah perjalanan Abdullah bin Umar perutnya mules, mau buang air. Beliau berkata, wahai sahabat-sahabat seperti sekalian, kenapa ya Abdullah? Aku mules, aku pengen buang air. Kata sahabat, ya Abdullah bin Umar, jangan buang hajat di sini. Agak ke depan lagi ada tempat yang layak untuk buang air. Enggak. Memangnya kenapa? Karena aku pernah berjalan dengan Rasulullah buang hajat di tempat itu, maka aku pun buang hajat di tempat itu. Cintanya Abdullah bin Umar bukan hanya sholatnya, bukan hanya akhlaknya, kelakuan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad yang sederhana beliau ikuti karena cinta yang luar biasa. Abdullah bin Umar. Satu lagi
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bagaimana akhlaknya, ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saking cintanya, pekerjaan Nabi satu ketika Ali bin Abi Thalib mau mengendari kendaki. Kalau belum beliau tunggangi kuda, beliau baca doa safar, beliau tersenyum. Sahabat yang lihat bingung, wahai Sayyidina Ali, kenapa kau tersenyum setelah naik kendaraan? Jawab beliau, ketahuilah, aku pernah melihat Nabi Muhammad menunggangi kuda, sedang kuda beliau baca doa safar, kemudian beliau tersenyum. Aku pun mengikuti cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya dengan Nabi Muhammad, hal-hal yang buat kita sepele, tapi mulia buat sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Tinggal kita yang hidup saat ini di antara akhlak Nabi Muhammad. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam syadidul haya wa tawadhu. Kalau tadi sahabat Nabi Muhammad cintanya luar biasa, menundukkan dengan amal, menundukkan dengan amal-amal soleh dan amal yang sederhana. Sekarang kita hidup di abad ini, kesombongan, rendah hati sudah hilang. Nabi Muhammad di antara akhlaknya, beliau sangat pemalu dan rendah hati. Bahkan dikatakan saking pemalunya beliau lebih malu dibanding perawan yang mau dipingin. Perawan dulu, bukan perawan sekarang. Perawan sekarang ganjen-ganjen. Saking malunya, satu ketika sejarah dicatat. Riwayat mengatakan ketika beliau memperbaiki Ka'bah, riwayat mengatakan ketika beliau menunggang kuda, tersingkap betisnya, mukanya merah karena malu. Padahal kita tahu buat kita laki-laki betis bukan aurat, tapi Nabi tersingkap gomisnya, kelihatan betisnya, mukanya merah malu. Kenapa? Inilah sifat Nabi Muhammad. Tanya diri kita yang bukan sahabat Nabi, saat ini bukan hanya betis, gak punya rasa malu dengan dari olahraga, dia pakai celana di atas sudut, padahal hukumnya haram. Itu laki-laki, apalagi perempuan. Sekarang ya Allah, udah gak punya rasa malu. Tinggal kita sekarang yang mengaku umat Nabi Muhammad. Mulai dari kita sifati akhlak kita dengan akhlak Nabi Muhammad, tanamkan rasa malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad punya sifat tawadhu, rendah hati, padahal beliau pemegang pintu surga. Banyak di antara usaha itu kan Rasulullah, susah kita ikuti, tarik bawah. Ada seorang ulama umat Nabi Muhammad yang bernama Imam Abu Hanifah. Kita tahu Imam Abu Hanifah alimnya luar biasa, bukan hanya alim kaya yang luar biasa. Sejarah beliau pencetus imam fikih yang pertama kali. Satu ketika beliau berjumpa dengan seorang anak kecil, yang anak kecil itu menggunakan terompah. Jiwa kebapaannya timur, wahai anak, ketahuilah dengan terompahmu hati-hati. Aku khawatir kau akan jatuh karena terompahmu. Mendapat nasihat ini seorang anak melihat, wahai orang tua, terima kasih atas nasihatmu. Kalau aku boleh tahu kau ini siapa? Wahai anak kecil, aku adalah Noman Abu Hanifah. Karena kehebatan ilmunya, kekayaan yang luar biasa, yang dermawan luar biasa, kemasyhuran Imam Abu Hanifah, sampai anak kecil pun tahu. Ketika mengetahui yang hadir Imam Abu Hanifah, anak kecil mengucapkan, wahai Tuhan, ketahuilah begitu besar namamu, hati-hati. Kalau tadi kau menasihati aku yang sampai aku terjatuh, hati-hati dengan nama besarmu. Kalau aku terjatuh, aku masih di alam dunia. Tapi kau kalau sombong dengan nama besarmu, kau bukan hanya jatuh di alam dunia,
jatuh juga di yaumil qiyamah ada subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan faedahnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin alhamdulillah, yang sama sekali Pak Ibu tausiah yang disampaikan